Perkenalkan, nama saya John Martin Maloka dari Prodi PGSD kelas C semester 1. Di sini saya bersama Bapak Pendeta Muda, Bapak Erwin Mating Fani, STH. Di sini saya bersama narasumber. Saya akan menanyakan mengapa Bapak Martin Luther disebut Bapak Reformasi Protestan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan mengapa Bapak Martin Luther disebut sebagai Bapak Reformasi. Kita bisa melihat bahwa Bapak Martin Luther ini dia mempunyai 95 tesis yang dimana dia tulis untuk membantah karena terjadi munculnya surat penghapusan dosa yang dikeluarkan oleh gereja Katolik bersama dengan uskupnya, di mana dari ini mereka mendapatkan penghasilan dari menjual surat penghapusan dosa, di mana hal ini ditolak keras oleh Martin Luther. Makanya dia munculkan 95 tesis atau dalilnya, lalu kemudian ini di 95 tesis ini ditempel di gerbang gereja, lalu kemudian 95 tesis ini atau dalil ini kemudian diterjemahkan oleh teman-temannya dari bahasa Latin ke bahasa Jerman untuk mempermudah orang-orang yang membaca untuk memahami. Lalu kemudian 95 tesis ini kemudian disebarkan ke seluruh Eropa, lalu kemudian orang-orang membaca. Lalu apa yang kemudian menjadi prinsip dari Martin Luther ini, yaitu dia tetap mempertahankan bahwa keselamatan itu berasal dari iman percaya kita. Karena di situ dia melihat bahwa dengan uskup atau gereja Katolik yang mempercayai tentang surat penghapusan dosa, makanya muncullah pikirannya ini, lalu kemudian itu yang menjadi pegangannya. Lalu kemudian menjadi pegangan terus dijalankan tentang iman atau kepercayaannya tentang keselamatan ini, supaya terus mengubah akan pikiran orang-orang yang kemudian membacanya. Lalu dia juga menerjemahkan firman Tuhan atau kitab ini dari bahasa Latin ke bahasa Jerman untuk membuka atau untuk memberikan pengertian kepada kaum awam, supaya mereka ketika membaca kitab suci tersebut dari bahasa Jerman mereka memahami. Lalu kemudian mereka juga memperbanyak kitab suci tersebut dengan mereka mencetak, lalu kemudian mereka menyebarkan ke seluruh Eropa supaya memberikan orang yang membaca itu memahami tentang hal ini. Lalu kemudian berjalannya waktu dengan kerasnya dia, lalu terjadinya pemisahan antara gereja Katolik karena dia sudah protes tentang semuanya itu. Lalu kemudian dia mendirikan karena dengan protesnya dia hadirkan gereja-gereja Protestan di seluruh dunia, hingga dikatakan sebagai Bapak Reformasi. Dalam hal ini dia membuat sebuah perubahan besar dan dia meninggalkan akan gereja lamanya yaitu Katolik, dan dia terus menjadi bapak pendiri dari gereja-gereja Protestan di seluruh dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Pendeta Muda. Di sini saya akan mengakhiri tugas dari agama. Salam. Terima kasih. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dengan keberanian Bapak Martin Luther untuk memprotes praktik-praktik dan doktrin gereja Katolik Roma, sehingga lahirlah gereja Protestan, maka disitulah disebut Bapak Reformasi Protestan. Salam.